Shalom Bapak Ibu MKD Farms yang dikasih Tuhan. Sharing kita hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Hari ini saya mau berbagi sedikit pengetahuan serta pengalaman saya mengenai 3 hal yang Tuhan berikan kepada saya. Yang pertama adalah apa itu hacker. Yang kedua, apa itu aplikasi Zoom. Yang ketiga, bagaimana caranya kita tahu perangkat kita sudah dihack orang atau belum. Lalu kalau itu bagaimana cara mengatasinya? Bapak Ibu, harapan saya semua dapat diberkati setelah menerima informasi ini. Mari kita lanjut ya. Yang pertama tentang hacker. Apa itu hacker? Hacker ya Bapak Ibu, bukan cracker. Kalau cracker itu merek biskuit. Sementara hacker itu diterjemahkan di bahasa Indonesia adalah peretas, yaitu orang yang mempelajari, menganalisa, memodif, terobos masuk dalam komputer atau jaringan komputer, perangkat atau institusi, bahkan negara. Biasanya alasan utamanya adalah uang, kepentingan pribadi dia atau golongan. Berikutnya bisa juga karena masalah kejiwaan seperti kemarahan, kesombongan, iri hati, kecewa, sakit hati, dan banyak alasan kejiwaan lainnya. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menerobos masuk ke dalam komputer atau jaringan komputer, hacker biasanya ya Bapak Ibu memakai atau mempergunakan 2 hal penting ini. Yang pertama adalah alat perangkat yang mereka anggap canggih atau mumpuni. Yang kedua, hacker masuk melalui jalur yang dalam tanda petik terbuka sehingga sang hacker bisa masuk ke perangkat si korban. Pertanyaan yang menarik, siapa yang buka jalur tersebut? Enggak lain dan enggak bukan adalah si korban sendiri. Dia lakukan itu tanpa dia sadari. Nanti di poin ketiga, poin terakhir, saya akan informasikan bagaimana caranya menutup 2 jalur tersebut. Bapak Ibu, pada dasarnya para hacker adalah manusia yang harus kita kasihi, karena mereka juga sangat dikasihi Tuhan. Ada kalanya mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apabila ternyata bahwa yang menggerakkan hacker itu adalah sesuatu yang jahat dalam tanda petik, maka saya percaya bahwa si jahat itu sebenarnya sudah dikalahkan. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Saya percaya kuasa doa. Orangnya kita kasihi, roh jahatnya yang kita usir. Doa orang benar yakin didoakan besar kuasanya. Mungkin ada yang langsung berpikir, oke Pak, itu kan di alam roh, tapi bagaimana realnya dunia nyata? Gini saudara, sebelum lanjut, ingatlah takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Setelah kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, nanti Tuhan akan kasih kita hikmat bagaimana cara mengatasi hal-hal yang semacam itu. Bapak Ibu, poin 2 dan poin 3 ini adalah sebagian hikmat yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita bisa mengatasi hal-hal yang mencoba mengacaukan hidup kita lewat teknologi. Mari kita langsung lanjut ke poin yang kedua. Zoom. Zoom adalah sebuah layanan konferensi video berbasiskan cloud computing. Aplikasi ini bisa membuat saudara dan saya bertemu orang lain secara virtual, entah lewat video, suara, atau keduanya. Dan percakapan via Zoom ini bisa direkam Bapak Ibu ya. Video conference Zoom ini sudah jadi sorotan karena fenomena Zoom bombing, begitu katanya. Jadi banyak orang Indonesia membahas bahaya yang terjadi kalau pakai aplikasi Zoom. Seperti layar smartphone bisa bergerak sendiri dan akun mobile banking bisa dijebol. Gini saudara ya, perhatikan penjelasan ini. Aplikasi Zoom memang memiliki fitur yang disebut remote jarak jauh sehingga bisa kendalikan perangkat lain. Tapi sebenarnya bukan cuma Zoom yang punya aplikasi itu, TeamViewer dan berbagai software lainnya itu bisa punya yang semacam ini. Namun Bapak Ibu, untuk memakai fitur ini orang itu harus minta izin kepada yang punya perangkat. Kalau disetujui baru dia bisa kendalikan. Dan fitur ini nggak bisa dipakai di handphone Bapak Ibu ya. Ini hanya bisa di aplikasi Zoom desktop. Untuk Windows, Mac, iPad bisa. Seorang pakar berkata, secara teknis Zoom bisa dipakai untuk remote control perangkat lain. Begitu pula aplikasi lain seperti TeamViewer dan sejenisnya. Kalau sampai di remote, kalau diambil alih, sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah mengapa memberikan akses remote kepada orang lain? Itu kuncinya, bukan di Zoom saja, kata
pakar itu. Di aplikasi lain juga kalau remote-nya diberikan ya resikonya sangat besar. Bapak Ibu, ada juga yang berkata bahwa gini loh, Zoom itu bisa bobol M-Banking. Bapak Ibu tahu M-Banking itu butuh password, PIN, dan itu hanya bisa diketahui oleh sang pemilik. Kalau bisa dijebol, Bapak Ibu, ada kemungkinan pemilik memberitahu PIN tersebut. Atau bisa juga melalui virus. Nah, kalau bisa dijebol rasanya memang agak lucu sih kata pakar itu. Apa ada orang yang remote sekalian dikasih tahu sama korbannya plus PIN bankingnya? Ya nggak mungkin lah kata pakar itu. Yang mungkin terjadi adalah di perangkat korban ada trojan atau keylogger sehingga apa yang diketikkan bisa diketahui oleh si penyerang. Demikian kata salah satu pakar. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lanjutkan ya. Bagaimana cara kita mencegah Zoom kita dihack orang? Untuk mengerti ini saya pakai bahasa sehari-hari Bapak Ibu ya. Mari perhatikan. Zoom itu ibarat seperti rumah meeting. Yang empunya rumah itu namanya host. Dia yang mengadakan meeting itu. Tamu-tamu undangan disebut partisipan. Kalau partisipan mau bergabung dalam meeting itu, mereka harus memilih yang disebut join meeting. Nah, bayangkan gini ya. Pada saat meeting itu berlanjut, host kan undang banyak orang. Nah, dia nggak tahu nih orang-orang yang join meeting ini mana tamu yang benar, mana tamu yang jahat karena terbuka kan. Jadi host itu dia harus menyediakan yang namanya waiting room. Fungsi dari waiting room ini adalah menyeleksi mana yang boleh ikut meeting, mana yang tidak. Nah, itu adalah tugas host. Nah, kalau sampai bisa diterobos, itu artinya host tidak memakai yang disebut waiting room itu, Bapak Ibu. Selain itu, host itu juga bisa membatasi para tamu yang ada untuk tidak bersuara. Udah bisa ikut join meeting nih, tapi kalau hostnya bilang semuanya tidak bersuara, di mute, itu bisa Bapak Ibu. Bahkan si host itu juga bisa membuat peserta yang ikut meeting nggak bisa nyebarin gambar. Bahkan dia bisa mengeluarkan atau remove tamu yang nakal atau yang jahat. Host itu juga punya wewenang untuk membubarkan pertemuan secara mendadak. Jadi ibaratnya gini, kalau host itu left group, meetingnya selesai, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Zoom itu sebenarnya menyediakan 2 kartu akses untuk masuk ke dalam rumah, mengelola meeting itu. Satu yang namanya personal meeting ID dan satu lagi meeting ID. Kalau orang ikut meeting, dia masuk dengan dasar personal meeting ID, maka dia punya kuasa yang besar dalam meeting itu. Tetapi kalau dia masuk dengan meeting ID, maka dia punya pembatasan-pembatasan seperti yang di atas saya kasih tahu. Bapak Ibu perlu ketahui, dalam ibadah Zoom kita MKD Families, yang disebar itu ID-nya adalah meeting ID, bukan personal meeting ID. Sebab kalau personal yang disebarkan, maka orang bisa lakukan banyak hal pada saat meeting Zoom itu. Dia sangat berkuasa dan itu berbahaya sekali. Nah, host juga bisa mematikan fitur yang namanya auto saving chat. Jadi jejak chatnya nggak ada di aplikasi Zoom ini. Bapak Ibu yang terkasih, dari penjelasan di atas saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti pentingnya peranan host di dalam Zoom meeting, atau kita bilangnya ibadah Zoom ini. Bapak Ibu doakan host tersebut ya, supaya tidak salah. Sebab dia sangat berperanan sekali dalam keamanan video meeting kita. Terpujilah nama Tuhan. Berikutnya kita masuk poin yang tidak kalah penting, yaitu cara mengetahui apakah perangkat kita sudah dihack atau belum. Berikut cara mengatasinya. Mari kita masuk poin yang ketiga. Bapak Ibu, seperti sudah saya infokan di poin 1, untuk menerobos masuk ke dalam komputer atau jaringan komputer, hacker biasanya, saya garis bawahi kata biasanya ya Bapak Ibu, artinya memang ada berbagai cara, tapi paling tidak hacker itu memakai atau mempergunakan 2 hal penting ini. Satu adalah alat yang dia pakai itu biasanya canggih. Yang kedua, dia masuk melalui jalur yang terbuka. Jalur terbuka ini biasanya dibuka sendiri oleh si korban tanpa dia sadar, waktu dia install kah, waktu dia pakai akun Google dia kah, begitu Bapak Ibu.
Nah, ada satu hal yang menarik, software pencarian atau browser biasanya rata-rata termasuk Google Chrome itu bisa mendeteksi, melacak, bahkan menyimpan perangkat yang telah digunakan oleh seseorang untuk memakai Google account kita, baik dengan izin kita maupun tanpa izin. Jadi gini Bapak Ibu, agar kita tidak dihack, maka kita harus dalam tanda petik mematikan perangkat tersebut dari Google account kita. Yang kedua, jalur yang terbuka tersebut namanya adalah cache dan cookies. Nah, jalur ini yang harus kita tutup agar para hacker tidak masuk menerobos pada peralatan kita. Mari kita detailkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kali ini harus melihat ke layar perangkat saudara, video ini maksud saya, lalu ikuti langkah demi langkah penjelasan berikut ini. Cara yang pertama adalah tutup atau close semua aplikasi di HP atau komputer saudara, shutdown, matikan, lalu tunggu sebentar, hidupkan kembali. Setelah itu masuk ke Google dan sign in. Perhatikan video di depan. Dan setelah Bapak Ibu masuk ke Google, cara sign in-nya adalah Bapak Ibu mempermudah bisa search di sana, lalu cari Google sign in. Tekan enter, maka Bapak Ibu akan lihat gambar seperti video di depan, ada login Google, dan di pojok kanan ada sign in. Bapak Ibu klik sign in. Nah, Bapak Ibu diminta memasukkan email yang biasa Bapak Ibu gunakan di account saudara maksudnya. Lalu berikutnya klik next. Seperti biasa Bapak Ibu akan diminta password daripada email Bapak Ibu. Klik next. Nah, sekarang akun Google Bapak Ibu sudah aktif, coba lihat di pojok kanan. Nah, Bapak Ibu arahkan kursor ke pojok kanan tersebut, diklik, dan Bapak Ibu akan lihat kolom baru, layar baru, tulisan kelola akun Google Anda, klik. Nah, setelah Bapak Ibu klik, maka layar akan berganti menjadi semacam ini. Bapak Ibu lihat, ada menu-menu di sebelah kiri, Bapak Ibu pilih keamanan. Sebelah kiri ya, keamanan. Setelah Bapak Ibu klik dan enter, maka Bapak Ibu akan lihat gambar yang baru di layar. Scroll ke bawah, Bapak Ibu lihat perangkat Anda. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa perangkat yang memakai Google account kita itu semuanya akan terrecord di situ, terekam di situ. Ini misalkan Bapak Ibu ya, oh ada 2 perangkat. Lalu saya tahu yang Mac itu adalah yang saya pergunakan, tapi yang Samsung Galaxy ini saya tidak punya peralatan atau perangkat ini. Wow, ini pasti hacker. Jadi bagaimana caranya? Saya akan mematikan Samsung Galaxy Note ini Bapak Ibu. Dengan cara bagaimana? Saya akan lock out dia. Kalau Bapak Ibu klik detail, Bapak Ibu bisa lihat tidak mengenali, cari perangkat. Untuk mempercepat saya langsung lock out saja. Ada pertanyaan? Ya, lock out saja. Dan setelah saya lock out, maka dia tidak lagi terhubung dengan account Google saya. Dan tinggal 1 perangkat yang saya kenali, begitu Bapak Ibu. Dan untuk kita tahu bahwa akun Google kita itu sudah sempat diakses kemana aja, Bapak Ibu juga bisa kelola akses di sana. Bapak Ibu klik itu, maka Bapak Ibu akan mengetahui informasi akun kita sudah pernah masuk ke situs-situs apa aja. Kalau ada situs yang mencurigakan, Bapak Ibu bisa hapus di sana. Dan yang terpenting adalah kalau ada perangkat yang tidak kita kenal bisa terrecord di situ, kita harus segera merubah password atau sandi. Bapak Ibu klik sandi, lalu kemudian akan diminta password kita yang lama. Masukkan saja. Kita akan rubah sandi. Berikutnya Bapak Ibu langsung masuk ke tampilan ubah sandi. Masukkan sandi atau password yang baru, lalu konfirmasi. Setelah selesai, klik ubah sandi, lalu kembali ke halaman sebelumnya. Dan setelah itu maka selesailah cara yang pertama, kita mematikan yang namanya perangkat dari si hacker atau perangkat yang tidak kita kenal itu. Tetapi sampai sini belum selesai Bapak Ibu. Kita akan berbicara mengenai tentang jalur yang terbuka. Namanya adalah cache and cookies.
Sayangnya banyak orang nggak tahu apa fungsinya, padahal ini adalah jalur yang biasanya dipakai oleh hacker untuk masuk ke perangkat kita. Cache itu fungsinya menyimpan data-data situs yang pernah kita kunjungi. Ada teks, gambar, file, dan selanjutnya. Kalau cookies itu menyimpan data username, password kita pada saat kita login atau masuk ke situs tersebut. Hal ini disediakan biasanya untuk mempercepat akses pada saat kita mengunjungi sebuah situs. Tapi resikonya juga ada. Karena tidak dihapus, orang bisa mempergunakan ini. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menghapus cookies pada saat kita meminjamkan komputer atau smartphone kita ke orang lain. Bagaimana cara menghapus cache dan cookies itu? Perhatikan layar ke depan, Bapak Ibu buka Google, lalu di atas di pojok kiri ada tulisan Chrome. Bapak Ibu klik aja Chrome, lalu kemudian perhatikan ada yang disebut Clear Browsing Data. Bapak Ibu klik Clear Browsing Data. Maka tampilan layar akan berupa semacam ini. Di situ ada tertulis browsing history atau apa-apa yang Bapak Ibu pernah browsing, itu ada di situ. Dan terpenting kita mau hapus cache and cookie-nya, clear data. Memang kelemahannya adalah semua yang pernah kita browse itu akan hilang. Artinya kita tidak bisa lacak, tetapi Bapak Ibu akan aman karena cookies and cache-nya itu sudah dihapus. Bapak Ibu, kira-kira begitu penjelasan dari saya. Dan mengenai ibadah Zoom ini, Bapak Ibu pastikan kalau Bapak Ibu masih agak sedikit worry, account browser yang Bapak Ibu login atau sign in itu sudah di log out atau sudah sign out atau sudah keluar. Bukan sekedar mematikan perangkat ya, tapi sign out. Ingat, ada sign in artinya ada sign out. Ada masuk artinya Bapak Ibu juga harus keluar dari account Bapak Ibu tersebut. Dan jangan lupa clear cache dan cookies-nya sebelum keluar dari Chrome atau browser lain yang Bapak Ibu pergunakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, MKD Family, sementara demikian dulu penjelasan dari saya. Sampai bertemu Rabu nanti dalam ibadah Zoom MKD Families kita ya. Tetap bersemangat Bapak Ibu, tetap beribadah walaupun secara virtual. Keep on fire. Salam saya buat keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati.